dari Abdurrahman bin Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abu Sa'id Al-Khudri bapaknya. Nah, ini hadisnya. Saya katakan dulu biar manis. Nah, ini hadisnya. An Abdurrahman bin Abi Sa'id Al-Khudri, an Abi, dari bapaknya Abu Sa'id Al-Khudri, qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza, apabila sholat, melaksanakan sholat, ahadukum, salah seorang di antara kalian, falyusolli, supaya dia sholat, ila sutratin, menghadap kepada sutra. Sutra itu diterjemahkan sering pembatas. Sekarang banyak dijual di mana-mana pembatas. Saya enggak lihat di sini ada pembatas. Kadang-kadang tingginya 15 cm, ada yang 20 cm. Bahkan di Masjid Surabaya itu, apa itu, Perak itu, sampai 30 cm. Itu namanya sutra. Waliat itu, dan supaya ini sutra. Ini berapa cm? Ada 20 aja. Ada yang sampai 30. Waliat itu supaya dia mendekat, dari kata dana dunia, turun minha, dari sutra itu. Jadi supaya dia mendekati sutranya, jangan sutranya terlalu jauh. Semua kemudian sako, mengambil mendatangkan teks maknahu yang semakna itu. Oleh Al-Albani dinilai hasan sahih. Biasa ulama begitu itu. Kenapa? Kadang-kadang bergantung kacamata. Hadis ini kok dianggap belum sampai ke taraf sahih, tapi baru ke derajat hasan, karena hafalan kurang pas. Sementara yang lain menganggap hadis itu sahih. Kesimpulannya, baik hasan maupun sahih sudah bisa diamalkan. Ini yang tadi disampaikan, sunnah yang terlupakan. Nah, berarti di sini ada sutra, nggak lupa. Agar dibagi, namanya sutra itu pembatas, dan wujudnya macam-macam dalam hadis. Ada yang wujudnya itu tongkat. Nah, mohon biar sunnah ini tidak terlupakan. Kalau Bapak Ibu pergi ke masjid ini bawa tongkat ya, supaya nanti jadi sutra sekuat tinggi sebelum mencerna. Jadi yang tadi disampaikan memahami tekstual atau konteks. Ya mohon maaf, Masjid Nabawi dulu itu kan tanah biasa. Maka kalau ditacupi tongkat itu ya tidak apa. Baru sudah dikeramik granit begini sampai mencapai tinggi, marahin sampai. Ada lagi yang tingginya itu kira-kira di sandaran yang ada di unta itu, yang kira-kira 60 cm, 50 atau 60 cm. Tapi kadang berupa garis.
alhamdulillah sekarang ada sajadah. Pendek kata, atas kebutuhan seorang sholat itu namanya apa? Sunnah. Masya Allah, saya temukan hadisnya itu ada 6, ada 6. Nah ini yang diriwayatkan oleh Sabra. Wa an Sabra Ibnu Ma'bad Al-Jilani radhiyallahu anhu qala Rasul. Jadi hadis ini qauli, pernyataan Rasul langsung. Lias tatil, supaya mengambil sunnah ahadukum, salah seorang di antara kalian, fi sholatihi, dalam pelaksanaan sholatnya, walau bisahmin, walaupun dengan menancapkan anak panah. Jangan lupa di sini bawa anak panah. Kan sekecil apapun, tolong mulai nanti kalau sini bawa anak panah, injek loh. Lekrek ini habis sudah. Itu konsekuensi berpikir secara teks. Buat masjidnya di kami, tidak pokoknya sesuai tuntunan supaya kita jadi anak. Jangan-jangan ngapa aja bengong terus. Kuat mana kira-kira keramik dengan anak panah? Kira-kira. Karena mindset tekstual itu masih melakukan. Tekstual itu pokoknya hadis Imam Bukhari sudah neko-neko. Ini biasanya teman salafi begitu. Berarti memahami hadis secara apa? Tekstual. Kenapa? Teksnya begitu. Itu namanya makna denotatif. Berbeda kalau dimaknai konotasi, substansinya yang penting batas. Entah batas itu diwujudkan garis, entah batas itu diwujudkan tadi sajadah. Berarti itu batas untuk kita melaksanakan sholat. Tuh, silakan. Yang kedua, hadisnya Anas bin Malik. Wa'an Anas bin Malik. Tadi yang saya baca hadisnya siapa? Yang 69. Abu Sa'id Al-Khudri. Ya, ada di Sunan Abi Daud. Sahabatnya Abu Sa'id Al-Khudri. Nah ini ada dari Anas bin Malik. Wa Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana al-muadzin, adalah juru adzan, muadzin idza adzana, kalau tidak memandangkan adzan, ini nanti ketahuan adzan maghrib. Qoma, berdirilah kibar ashabin Nabi, para tokoh sahabat Nabi, yang tadiruna as-sawari, mencari tiang-tiang. Untuk apa? Sutra. Jadi sutra itu bisa tembok, bisa tiang. Itu ceritanya. Yusalluna, mereka segera sholat. Habis sholat itu raka'ataini, 2 rakaat qabla maghrib, sebelum maghrib. Karena durasi antara adzan maghrib dan iqamah itu pendek, tapi tidak selamanya pendek. Kalau Bapak Ibu punya pengalaman di Saudi di bulan Ramadan, durasi antara adzan dan iqamah itu 35 menit rata-rata.
Jadi 30 untuk makan berbuka, 5 menit untuk pembersihan. Membersihkannya menarik, yang namanya apa itu namanya, yang dibuka jadi 1,5 meter plastik itu. Kalau dibuka itu lebarnya 1,5 meter, nanti kalau sudah selesai dilipat 2, belakangnya ada yang terus membawa sampah. Nggak sampai 5 menit tuntas. Itu ceritanya di sana, Masya Allah. Atau mungkin Bapak Ibu terkait dengan adanya puasa, mungkin puasa Asyura, Senin Kamis, itu durasinya cukup panjang, tapi nggak sepanjang di bulan Ramadan. Mungkin 10 menit, 15 menit. Nah, kebetulan berangkat dari sini ada kiai kita yang mengatakan tidak ada qabliyah maghrib. Alhamdulillah ketemu, diskusi. Kenapa sampai memfatwakan tidak ada qabliyah maghrib? Ternyata jawabannya itu oknum. Pengalaman di Madinah, di Masjidil Haram, tidak pernah dikasih waktu gitu. Oh, berarti Pak Yai ini atas dasar oknum, bukan atas dasar tuntutan. Oh, ada dalilnya, menarik. Dalilnya itu kan tidak ada sholat setelah asar sampai maghrib. Oh, kalau itu dalilnya baru didiskusikan. Hadisnya bukan setelah sholat sampai maghrib, tidak. Setelah asar sampai tenggelamnya matahari. Lain. Kalau sampai maghrib berarti sebelum maghrib tidak ada sholat. Tapi sampai tenggelamnya matahari, begitu matahari tenggelam, dikumandangkan adzan, waktu terlarang sudah habis. Maka ketemu hadis yang spesifik. Shallu qabla al-maghrib, shallu qabla al-maghrib, shallu qabla al-maghrib, liman syahada karahiyatan ayyattahidan nas sunnatan. Bisa dicari di sini. Shallu qabla al-maghrib, shallu kita lihat qabla maghrib, dibaca karena yakin hadisnya itu katakanlah sudah ada di Bulughul Maram, sudah ditentukan kitab Bulughul Maram. Lebih cepat kalau pencariannya seluruh satu hadis bisa 1/4 jam, bahkan sampai 1 jam. Kalau dibatasi begini cepat. Nah, ketemu dari Abdullah bin Ghufal Al-Muzani, qala maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam qala shallu qabla al-maghrib, shallu qabla al-maghrib, summa qala fi salisa shallu qabla al-maghrib liman sya'a karahiyatan ayat tahidahan nas sunnah. Kata sunnah di sini tidak ada, tapi di teks yang lain ada. Baru saja. Jadi kesalahannya itu terjemahannya, bukan hadisnya. Kalau diterjemahkan waktu terlarang habis asar sampai maghrib, berarti sebelum maghrib masuk waktu terlarang. Padahal sholat maghrib kira-kira jam 6:30 boleh enggak? Boleh. Jam 7 kurang seberapa? Boleh. Yang penting masih dalam waktu maghrib. Dapat 1 rakaat saja, masuk waktu isya, sah sholatnya.
Isya sekarang jam berapa? 7:06 sampai sholat maghrib jam 7, boleh apa tidak? Oh, kalau diterjemahkan sampai maghrib berarti sebelum sholat maghrib waktu enggak, sampai tenggelamnya matahari. Ya kasihan Pak Yai yang satu ini selalu ngobrol-abrik, nengkoklah. Di bulan Ramadan, karena di Masjid An-Nur Sidoarjo itu sudah kita biasakan takjilan pakai nasi, bukan takjilan pakai kodok gedang. Takjilan itu pakai nasi. Keluarga saya selalu dapat jatah untuk hari apa begitu sekian. Jadi meningkatkan jamaah. Entah 3 kali atau 4 kali tidak tahu. Semuanya yang tahu. Entah nasi bungkus yang bagus, tuh kadang-kadang 30, 40. Itu ceritanya. Jadi takjil itu menyegerakan makan. Karena kebutuhan kita nasi, ya tentu takjilnya pakai nasi. Kalau di wilayah pengalaman saya di Maluku, takjilnya pakai apa? Bubur sagu, ternyata enak. Jadi kata kuncinya kalau kita bisa menikmati makanan setempat, rasa di sana. Itu sebabnya kalau saya madu haji, yopo caranya bisa menikmati makanan sini. Nah, itu ada rahasianya. Nanti kalau sudah nikmat kerasan di sana. Itu waktu membimbing sama hadis, alhamdulillah dapat juara 1 itu. Karena sudah menikmati bubur sagu, saya tapi tidak mau pulang lagi, mau kawin lagi di sana. Itu ceritanya, rahasianya gitu. Bagaimana kita ini bisa nikmat? Ya Allah sudah memberi, ada wilayah itu jagung, misalnya di Sumeneb makannya itu makan nasi jagung, tapi jagung Sumeneb pahit, enak. Kalau di Trenggalek apa? Gaplek. Ya sekarang sudah tidak ada gaplek itu. Artinya itu makanan setempat yang biasa dimakan oleh umat. Itu ceritanya. Jadi wakilnya apa? Karena takjilan dibagi, Pak Yai ini marah-marah. Kami padokan, ayo sholat dulu. Nah, santrinya pinter. Pak Yai tidak tahu hadis. Kalau disuguhkan makanan, sholat diikomati, yang didulukan apa? Makan. Bela dipadukan. Jadi habisi sama santrinya. Akhirnya komat sendiri, sholat sendiri. Ini kayak sama. Ya. Ada yang tipe seperti. Jadi itu hadis yang menunjukkan syariat qabliyah. Nah, salah satu muadzin di Masjid Nabawi itu kenal saya, Abu Husain. Kenapa kok durasinya singkat sekali antara adzan dengan qomat? Jawabannya menarik. Karena sudah ada tradisi, ada pengajian setelah maghrib sampai apa? Isya. Sehingga sholatnya dipersingkat. Gitu, mesti ada asbab urutnya. Itu nanti pemahaman konteks. Nah, kenapa kok cepat? Karena ada kondisi setelah ngaji, nanti setelah sholat maghrib ada
Itu alasannya. Nah, saya kembali ke laptop. Hatta yakhruja Nabi, sehingga Rasul keluar, wa hum kadzalik, dan mereka dalam kondisi seperti itu. Yusalluna raka'ataini, yakni salat 2 rakaat qoblal maghrib. Ada lagi dalil dari Ibnu Umar. Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala, karena Rasulullah adalah Rasulullah yang dulu pergi ila musola, ke lapangan, istilah sekarang itu tempat sholat, fi yaumil id, pada hari raya, entah fitri atau al-adha. Wala anazza, tongkat tuhmalu dibawa, aina yadai, di antara beliau, di depan beliau. Faidah balawal musola, kalau sudah sampai ke tanah lapang tempat sholat, musibah, ditajamkan aina yadai, di hadapan beliau. Fayusalli ilayya, lalu Rasul sholat menghadap apa? Sutra itu, yang berupa apa? Tongkat itu. Wanasu wara'ahu, sedangkan umat ada di belakang beliau. Sutronya imam nilainya sama dengan sutronya makmum. Maka kalau nanti ada makmum yang batal, tidak apa-apa, lalu lalang di antara apa? Karena sutro makmum sudah mengikuti. Terus wadhalika anal musalli, yang demikian itu karena musalla tanah lapang, karena fadha'an, dulu rupanya sahara. Laisa fihi, tidak ada tumbuhan. Andaikan ada pohon beringin mungkin dijadikan sutro. Fihi yastatil bihi, untuk dijadikan sutro. Amin sama, kemudian akhadahal umaro, diikuti yang oleh para pemimpin ulafa'ul rasyidin. Ini gambaran ihya'ul sunnah, menghidupkan apa? Sunnah. Kemudian ada hadis dari Anas bin Malik juga radhiyallahu anhu qala, sholat Rasul sholat al-Aidah, hari raya, bil musola. Nah, ini bedanya masjid dengan musola. Kalau masjid itu dibatasi, kalau musola tanpa batas. Bersama kalau gitu, musola dengan masjid. Yang musola lah. Di Indonesia kebalik. Yang kecil musola, yang gede masjid. Tidak, pokoknya dibatasi, kecil tetap namanya masjid. Sabata itu ada yang hanya 3x3, paling atas itu. Seumur hidup saya tidak pernah ke sana, nggak ada akses jalannya. Gitu. Kalau Gua Hiro walaupun tinggi kan ada jalannya, kalau ini tidak ada jalannya, sehingga tidak bisa. Karena ingin punya sejarah, setiap masjid itu saya tempati sholat. Nah, selain yang satu itu, alhamdulillah dulu dibuka, akhirnya ditutup, dibuatkan masjid Khoddak yang besar itu. Dulu dibuka, bisa pengalaman sholat sini. Itu ceritanya. Ilmu sholat mustatir biharba, sambil menggunakan sutra pakai tombak kecil itu namanya hirba. Kalau itu besar itu lain, jadi namanya sama tombak. Ada tombak kecil pendek, ada tombak yang panjang. Kemudian hadis asal Ibnu Umar
As-Salih bin Kaisan qala ra'aitu Ibnu Umar, saya menyaksikan Ibnu Umar Nah ini ternyata apa yang dipraktikkan Rasul diikuti oleh sahabat. Itu hebatnya begitu, sekecil apapun dicoba ikhyatul sunnah. Ingin menghidupkan sunnah. Tahu nanti wujudnya menghidupkan sunnah ini, alhamdulillah. Nah ini gak usah ditanyakan, sudah berdiri. Itu sebagai apa? Pembatas. Maka di YouTube saya dapat kiriman teman duduk ini dijadikan sutra. Ketika temannya berdiri, laku mana oleh pengelulu, maka dijadikan apa? Sutra. Lah kok kadang mana melaku mana? Kok boleh super manen? Nah, itu kenapa begitu? Karena di masjid di Surabaya saya diminta untuk mengkaji buku 44 kesalahan dalam sholat. Saya hanya mengingatkan dalam bahasa fikih, kalau sudah salah, ya batal sholatnya. Lain kalau kesempurnaan dalam sholat itu tetap sah, namun kurang sempurna. Itu ceritanya. Sampai saya bertanya-tanya, sejak kapan sutra itu jadi syarat sholat? Membaca di fikih mata apapun kok nggak pernah ya saya baca hukum sutra adalah misalnya wajib. Syarat sholat itu satu, maksudnya waktu sholat. Yang kedua, wudu atau bersuci, tak mandi dan sebagainya. Tiga, suci baik pakaian maupun dan yang keempat, menghadap ke arah kiblat kalau mampu. Kalau tidak mampu, yakini arah manapun adalah arah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di tengah lautan dan tahu arah kiblat, sudah menghadap kemanapun, itu adalah letak wajah Allah. Itu syaratnya. Ada sutra? Ya. Ini yang berkali-kali saya ingatkan. Belajar hadis beda dengan belajar fikih. Istimbat hukum itu tidak gampang. Saya termasuk bukan ahlinya. Maka tolong saya jangan dikit-dikit tanya hukumnya apa. Itu butuh pakar, kepakaran istimbat hukum. Kok nggak ada yang menghukumi wajib? Di YouTube itu kesannya adalah hukumnya wajib, berarti menjadi syarat sholat. Maka jangan kaget, saya sarankan berapa jamaahnya di sini. Ya lebih dari 200. Kalau itu siapkan sutra lebih dari 200. Karena KPKP kajian kan butuh sutra masih. Dan yang lucu di masjid mana ya, mihrabnya itu kecil sekali. Tetap di depannya dikasih sutra. Di depan orang imamnya itu dikasih sutra. Malah sutranya kayak papan tulis kecil gitu.
Di masjid mana itu saya pernah mengisinya itu. Kalau nggak salah, kalau nggak salah sudah mikrofnya kecil, di depannya ditambahi sutra. Itu karena berkeyakinan sutra itu menjadi apa? Syarat. Kalau tidak begitu, berarti apa? Sejak kapan sutra menjadi syarat? Nah, ternyata apa? Kaidah yang dipakai. Asal perintah itu hukumnya wajib. Kan tadi diperintahkan supaya ngambil sutra. Ini misalnya Rasul memberi contoh selalu pakai sutra. Ini yang saya katakan berbahaya. Tidak gampang yang namanya istimbat hukum. Berarti siapa saja yang sholat tanpa sutra apa? Lah di buku 44 kesalahan itu menarik. Fungsi sutra itu bukan untuk dilintasi orang, juga dia tidak dilintasi setan. Kaget saya. Lama Rasul sholat sudah pakai sutra, diiring-iring setan. Heran saja. Itulah memahami hadis. Padahal kalau jeli, orang yang melintasi itu setannya. Nah kok fungsi sutra biar tidak dilintasi apa? Setan. Rasul sholat juga menggunakan sutra jadi ganggu. Sampai Rasul kayak gayung gitu. Kemudian melemparkan sok. Ini kalau Rasul tidak cerita jadi tuntunan. Nanti setiap sholat supaya gerak sok. Kemudian sok. Kalau Rasul tidak menjelaskan, kenapa ya Rasul? Waktu saya sholat, setan ganggu saya cengkram setan itu sampai liurnya terasa di jari jemari saya. Pingin akan saya apa? Di tiang masjid saya ikat di tiang masjid sebagai tawanan biar bisa dilihat oleh penduduk Madinah. Tapi saya teringat saudara saya, doa saudara saya lepaskan kembali. Doanya siapa? Nabi Sulaiman. Itu ceritanya, Sohih, Bukhari dan lainnya. Andai kan Rasul tidak cerita gitu, jadi tentunya sholat apapun sah. Dipraktekannya. Yang penting kan teknik gitu. Berarti kamu setan temenan, anda pokoknya teknik ngono. Itu namanya berpikir secara tekstual. Kalau berpikir secara kontekstual, enggak bisa enggak sampai menangkap setan. Tinggal sama tangkap. Itu ceritanya. Kalau tekstual enggak masih pokoknya teknik ngono wis. Jadi itu ciri khas belajar hadis di Madinah itu begitu. Terus semua hadis itu asli ya gitu. Dokternya gitu. 2 kali saya ikut pelatihan balik dia gitu dokternya. Kalau bisa ketawa, mau dia ketawa kayak Rasul. Ya Allah ketawa kayak Rasul. Masya Allah, sampai berpakaiannya pun kayak berpakaian Rasul. Tapi kok kopiannya gak kayak Rasul.
Ada hadisnya kopiah ini. Ada. Dan ada. Kalau menggunakan kopiah ini benar, Rasul yang pertama kali memberi contoh. Ini buatan Cina. Nakalnya Cina dinamakan kopiah haji. Nakal Cina. Ya habis. Padahal orang sedang haji itu nggak boleh pakai kopiah. Kalau sampai sedang ihram, laki-laki ini boleh pakai kopiah. Nggak boleh. Maka ketika saya memberi manasik haji, dulu depak kemenak itu dirasani oleh Pak Yai. Imam gak kopiah. Untung aku kerumit. Akhirnya saya dekati Pak Yai, ini hajiannya beberapa kali. Baru kali ini pantas sampai ngomong. Kenapa? Sampai walaupun kiai nanti waktu ihram kau oleh sholat pakai kopiah. Kalau ingin kayak Rasul pakai imamah, pakai surah. Ikuti Pak Yai Hasyim Asy'ari selalu pakai surah. Kiai Haji Ahmad Dahlan itu pakai surah. Kiai Haji Monokro pakai apa? Surah. Sekecil apapun ikut Rasul. Berarti penutup kepalanya belum lunas. Nanti syariatnya kan yang penting menutup aurat. Mau pakai gamis silakan, pakai celana silakan, pakai sarung silakan. Sudah pakai celana disarung gimana? Silakan. Tutup kepala, mau pakai imamah silakan. Ini apa bahasa Arabnya? Kedua-duanya silakan. Pakai topi dibalik silakan. Pakai belangkon silakan. Syariatnya itu menutup kepala, itu aja. Tidak harus sekecil apapun ikut Rasul. Itu fikih istimbat hukum. Maka konsekuensi yang berpikir tekstual, sholat harus cari sutra. Kalau perlu mengikuti sekecil apapun Rasul, pakai tombak. Dipraktekannya besok ya. Panitianya, ya orang tak kenal, level hafid. Itu ceritanya. Alhamdulillah. Sekarang ada teknologi. Saya sudah ada masjid itu. Keramiknya itu satu orang, Pak. Warnanya beda. Ini coklat tua, ini coklat muda. Iya. Ada lagi kadang-kadang antara keramik satu dengan itu dikasih ada lagi di masjid itu dikasih kotak begitu, tandanya baris atau soft. Ini tidak ada ya Pak. Tandanya apa nanti? Ya, katanya ini dikasih apa ya? Enggak ketok. Kemarin enak di lakban. Nah, tidak ketok ya Pak. Saya malah tidak kelihatan. Itu ceritanya. Sehingga teknologi canggih enak sama Rasul. Kau apa? Maka Umar itu ambil pedangnya garis, kaki sampai maju bodoh. Iya, insyaallah. Tolong nanti kalau sudah komat di garis ya, pakai Pak, jangan. Itu bicara namanya teks doa. Nah, setelah itu ketemu.
Namanya perintah itu mesti ada maqasid syariahnya. Ini yang tidak pernah ketemu kalau diskusi dengan teman-teman salafi. Kalau sampai mikir Ustaz, pokoknya samina enggak. Fikih itu hukum akan berubah kalau kondisi apa? Berubah. Tapi hukumnya haram benar dalam kondisi tidak ada makanan kecuali babi, boleh atau tidak? Boleh, berubah. Al-hukmu yadulu ma'al illa wujudan wa adama. Untung dulu saya ngajar usul fikih. Jadi kalau sedikit-sedikit tahu lah gitu. Itu ceritanya, andai kan saya dulu nggak belajar usul fikih, waduh, pokoknya hadis ini selesai. Waduh. Belajar hadis itu, Pak, ada hadis lokal, lawannya hadis lokal apa? Itu lokal, Pak telepon gitu. Universal. Kalau lokal itu kultur, dan itu tidak harus diamalkan umat sedunia. Karena apa? Kultur itu beda-beda. Kultur di Saudi dengan Indonesia ada yang beda, Pak? Ada. Contoh sederhana, hadis mu'anaqah, sahih hadisnya. Jadi kalau kita hidup sama Rasul dulu itu, kultur kita ketemu teman berpelukan, Pak. Blak begitu. Nah, kultur ini, hadis ini sampai praktekkan di Indonesia, di YouTube, diviralkan, tiba-tiba musik dia, lain Pak kulturnya. Nah, ini hadisnya sahih, tapi nilainya lokal. Itu ini apa namanya? Kultur. Belum tentu loh. Kultur di Saudi sama dengan di Indonesia. Kuliah juga begitu, Pak. Itu sudah zaman jahiliyah, Pak. Sehingga kita mengenal Abu Jahal, Abu Sufyan sebelum memeluk Islam, Abu Lahab, Abu siapa lagi, Pak? Kemudian karena itu kultur itu dianggap tidak berseberangan dengan akidah syariat, dijustifikasi oleh Rasul. Samu birismi wala taknun bi kunyati. Silakan beri nama anak seperti namaku, nama yang bagus, tapi jangan memberi kunyah seperti kunyaku. Kunyah Rasul adalah Abu Qasim. Kultur. Nah, karena teman kita semua syariat, maka Masya Allah, kalau belum ada kunyah itu gak guna. Yang tanya tadi kunyahnya apa? Kunyah sampai apa, Pak? Abu siapa? Abu Jahal. Muncul pertanyaan, yang nama asli Abu Sufyan kau ada nggak tokoh namanya Abu Sufyan? Almarhum. Terus kunyahnya apa lagi? Misalnya begitu. Itu ceritanya. Jadi tidak semua hadis itu tasrih. Bahkan di teman-teman salafi sekecil apapun ikut Rasul, semua hadis itu dianggap tasrihnya. Ya sudah, sesuai dengan syariat. Kalau makan pakai 3 jari. Kebetulan yang dimakan sop buntut, kipat-kipat. Iya aja dimakan kurma, enak. Harus dimakan sop buntut, apalagi yang dibakar. Apa namanya, Pak? Ayam yang dibakar mengangai. Apa sih? Anak saya suka makan itu.
ya ditaruh di lenser atau kayu. Stick. Wah, sampai cekel langsung pipa-pipa ya. Jadi itu gambarannya. Gak kaget kalau pola pikir ini dimasukkan ke Indonesia, ini potensi untuk bisa adu domba. Pokoknya nggak gamisan, bukan kelompok kumono lagi. Nggak mau ngaji bersama yang tidak bergamisan. Saya kaget kalau memang ada doktrin seperti itu, karena mahasiswa saya S3 itu ngomong sendiri. Benar Ustaz, kakak saya mendokter gitu, nggak boleh ngaji kemana-mana. Ya nggak apa-apa. Mungkin kakak sampean itu sudah jaminan mutu. Nanti kalau ngaji sama saya terkontaminasi saya, beda lagi. Mungkin mau gitu. Diopennya api-api, baru jelek lagi. Itu namanya kesombongan intelektual. Gak boleh. Untuk tuntunan Allah Rasul itu yastami'una qawla, dengar dari manapun informasi, fayattabi'una ahsana. Punya mental, kapan saya mengikuti yang terbaik, yang paling rajin. Ya Allah, kalau masih keliru, mudah-mudahan tetap dapat satu. Sehingga di hadis ini ketemu apa sih makosid disuruh menggunakan yang namanya sutra. Ketemu dari Ibnu Umar misalnya, tujuannya apa? Wala tada ahadan yamurru baina yadayka. Kalau sudah bikin sutra, biarkan orang lain gitu. Tapi kalau melewati, hadap dia gitu. Nah, saya di Masjid Al-Falah Surabaya itu, ini saya pakai sutra. Tas saya ini mau lintas di depan saya hadap, disalami dibayar. Maunya menghadap apa disalami. Nah, itulah ceritanya. Tapi di Masjidil Haram jangan coba-coba sutranya tas. Pertama disaduk, kedua nanti karung. Itu gambarannya begitu. Maka kalau ada di antara kita sholat, misalnya sampai datang sendirian di sini jam 1, yakin tidak ada yang larang, perlu sutra enggak? Enggak, itu namanya berpikir apa? Konteks teman sesuai dengan makosid syariah. Terus siapa yang melintasi imam di mihrab kecil itu? Oh tidak, setan itu. Ini gagal paham lagi. Sebab Rasul sudah pakai sutra masih diganggu oleh setan. Nanti kalau ngajinya tematik, yang melintasi itu setan nih. Sehingga nanti nasihat Rasul Anda berhenti, berapa durasinya? Ada 40 tahun, 40 hari. Gak mungkin orang sholat sampai 40 tahun. 4 jam ya gak mungkin. 4 menit lah mungkin lah gitu. Itu namanya balagh. Itu lebih baik daripada melintasi apa? Orang yang sedang sholat. Nanti kalau kita melintasi akan dihadang, ngeyel, bunuh dia. Itu nasihat Rasul. Gak bisa ini gimana diletakkan, gak bisa, Pak. Tak mati kabeh wong Islam itu nanti. Dimanai konotatif. Dosa orang melintasi itu sama dengan dosa pembunuh. Jangan sampai mengganggu orang. Nah, gara-gara dimaknai, dinotasi
latih popo adanya lintas waten yo kaiso sampai ambil selang ini tok sampai sih kita nggak kalah mati ya. Itu ceritanya memahami teks itu begitu kan. Saya temukan yang namanya ini hadis Abu Sa'id Al-Khudri tadi. Nah, ternyata apa? Ini hadis Abu Sa'id Al-Khudri itu nomor berapa tadi Pak? Mudah-mudahan tidak salah saya nulis. 6 Abu Daud ya Pak. 697 Pak. Jadi 6 oh banyak Pak. Bukhari ada nomor 4487, Muslim ada 505, 506, Abu Daud 6977. Nah ini berarti pakai standar internasional. Nanti ketahuan bedanya itu di akhir hadis. Berapa jumlah Abu Daud kait ketahuan bedanya itu. Nasai 4862, Nasai dalam Kubro 833, Ibnu Majah 954, 955, Ahmad 5585, 11.622. Karena saya ambil dari sekian banyak referensi, dan seperti tadi ada tambahannya. Ini dalam kurung gini panjang adanya. Ra'aitu Abu Sa'id Al-Khudri yaumil jum'ah yusalli ila syai'in yasturu minan nas farada syab in bani Abi Mughayth ayyastaja baina yadayni, untuk melintasi di hadapannya, fadafa lalu ditahan oleh Abu Sa'id fi sadri pada dadanya. Fanadhara syab, tiba-tiba pemuda itu memandang Abu Sa'id, falam yajid masawan illa baina yadayhi, tidak ada ruang untuk melintasi kecuali yang di hadapan dia gitu. Oh sholat kok pintunya masjid. Di Masjid Nabawi itu saya saksikan dengan mata kepala sendiri. Sholat pas di pintunya masjid. Lah orang ini nggak bisa lewat kecuali situ, dijerokok atau menang. Ya Allah. Iya, ya berdasarkan yang di sini. Kok nemen? Bagaimana tuh? Oh di dalam masih banyak. Wis tempat jalannya orang nggak boleh lewat di kafe dong. Pas saya tahu depan masih kosong, depan saya masih kosong. Saya cuma sering ini ambil serena gitu. Kan enak tiangnya Masjid Nabawi kayak serena. ISIS iya kan ada aslinya. Yang tajam untuk melintasi pada Fa'alu Abu Sa'id asyaddu minal ula, lebih keras daripada yang pertama. Fanala min Abi Sa'id, akhirnya dia dimaki-maki. Nah itu. Summa zahaman nas, orang-orang berdatangan menumpuk rame, menumpuk. Fakharaja fataqula, dia keluar lalu masuk ala Marwan, di hadapan Khalifah Marwan. Fasaka ilaihi, mengadu kepada Marwan itu, malah dia min Abi Sa'id, apa yang diperlakukan oleh Abu Sa'id. Wadawala Abu Sa'id khalfahu, akhirnya Abu Sa'id masuk di belakang Khalifah ala Marwan itu. Faqala lahu Marwan, lalu Marwan mengingatkan, malaka wali ibni akhi, apa yang terjadi antara anda dengan putra saudaramu sendiri, ya Abu Sa'id? Faqala Abu Sa'id berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, idza shalla ahadukum. Nah, ini baru yang ada di Abi Daud.
Idza shalla ahadukum, kalau salat salah seorang di antara kalian, falyusalli ila sutratin, supaya salat menghadap sutra, waliyadnu minha, supaya mendekat dengan sutranya itu. Walayata ahadan, dan tidak meninggalkan seorang pun yang baina yadayhi, yang melintasi di hadapannya. Fa'in arada ahad, kalau ada seorang yang tidak melintasi ayat taja baina yadayhi, di hadapannya, faliyadfa'hu, supaya menahan mastata'ah dengan segala kemampuan. Fa'in ada, kalau masih enggak mau lewat juga, falyuqatilhu, supaya membunuh dia. Fa'inna huwa syaitana, jadi bukan setannya yang tidak melintas, orang yang mengganggu itu dinamakan Rasul setan. Enak kalau ngambil hatinya nggak sepotong begitu. Wa fi riwayatin fa'inna ma'ahu qarin, orang yang melintasi itu disertai oleh setan. Gitu. Enak kalau ditakdir secara sempurna, tahu asbabun wurud. Kemudian ada hadis, insya Allah seluruh sahabat yang terlibat di dalam riwayat ini saya pakai, saya datangkan. Ini ada cara tersendiri. Tentu saya ajarkan di kelas khusus mereka yang punya komitmen untuk mendalami hati. Ini ada dari riwayat Abu Juhaifa. Nanti ada lagi riwayat dari Talha bin Ubaidillah. Ada lagi riwayat dari Abdullah bin Haris. Yang makosidnya itu, kalau kalian sudah buat sutra, biarkan orang yang lalu lalang di belakang sutra. Artinya, kalau kita yakin tidak ada yang melintasi, tidak perlu lagi pakai apa? Sutra. So, terus ganti melewati kita di mikrop yang kecil seperti itu. Ini bedanya berpikir tekstual dan berpikir kontekstual. Karena ada makosid dari Rasul sendiri. Dan jin itu dengan spekulasi itu yang tidak boleh. Tidak boleh, harus ada teks yang itu memberi informasi apa sih maksudnya orang disuruh pakai sutra, biar nanti yang luluran bisa bebas setelah sutra. Kalau lalu lalangnya sebelum sutra disuruh menghadap. Itu. Jadi ini bukan murni pemikiran kayak jin gitu, enggak. Berdasarkan tuntunan. Nah, sehingga nanti hukumnya jadi berubah. Itu. Kalau sudah pakai sutra, silakan lalu. Oh, maksud aslinya biar tidak ada orang yang melintasi di hadapan dia. Enak itu. Ini ada hadis dari Abu Hurairah. Malah gara-gara tidak pakai sutra, tak tahu sholat, bisa membatalkan sholat. Apa? Mar'ah kalau dilintasi oleh wanita. Wal khimar dilintasi oleh keledai. Sejak kapan keledai melintasi orang sholat? Wal kalbu kalau dilintasi oleh anjing. Aisyah awalnya marah-marah. Kenapa kalian menyamakan kami wanita seperti anjing, seperti keledai? Maklum Aisyah kan belum dapat hadis ini, dan itu dianggap bertentangan dengan hadis yang dia miliki. Lawan Rasul sholat, saya itu di depannya kayak idul jenazah, gak membatalkan sholat kok Rasul. Lalu ada berita membatalkan.
akhirnya konfirmasi. Nah, setelah konfirmasi, Aisyah menyadari, iya ya, kita tidak punya kamus dusta, yang ada kadang-kadang keliru. Masya Allah, itu ceritanya. Maka kalau bapak sholat di hadapan istri, walaupun itu tiang, tapi sampai sholat dilewati via faren nanti tiang, gak sampai delok nampan gitu. Kalau perlu bukan hanya didelok, diikuti sampai ke KUA. Itu ceritanya. Maka kalau ibu-ibu, para wanita tidak mau disamakan dengan keledai, itu sudah. Jangan melintasi orang sholat yang tidak punya sunnah. Selesai. Itu ceritanya memahami teks Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini apa? Kerja enak waktu berapa hadis yang kita bisa telah. Secara apa tema? Jadi sekali lagi hadisnya seperti itu, istimbat hukumnya untuk ke ahli keahlian. Maka tidak mungkin selalu asal perintah wajib, tidak mungkin. Muncul kaidah kalau tidak ada sanksi belum sampai hukumnya wajib. Itu jalannya. Apa sanksinya? Kalau orang itu misalnya melintasi misalnya, itu nanti ada korina, sehingga ulama fikih tidak pernah menjadikan sutra sebagai syarat sholat. Kalau yakin tidak dilintasi, ya sudah, tidak perlu apa sutra. Tapi kalau yakin nanti ada yang melintasi, supaya pakai apa? Sutra. Begitu Pak. Terima kasih. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Billahi hidayah taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.